Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Rizky Rifandi dengan NIM 2110853019. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan penelitian saya dengan judul Diplomasi Digital Indonesia melalui Instagram @wonderfulindonesia. Latar belakang dari penelitian ini dimulai dari pariwisata yang merupakan sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik itu global maupun domestik. Nah, pariwisata Indonesia menyumbang 4,7% dari PDB nasional pada tahun 2019. Dan seiring berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, ada yang namanya sosial media. Yang mana sosial media ini berawal dari sebagai tempat hiburan saja yang kemudian telah berkembang sebagai wadah untuk promosi pariwisata yang mana sosial media ini mengalami peningkatan penggunaan sebesar 25% dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Dan salah satu media sosial populer yaitu Instagram memiliki pengguna aktif sebanyak 1,04 miliar pengguna pada tahun 2020. Dan bertepatan pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2020, dunia dilanda oleh pandemi COVID-19 yang berakibat pada berbagai sektor, salah satunya ialah sektor pariwisata Indonesia. Kemudian, Kementerian Pariwisata memanfaatkan Instagram sebagai salah satu media untuk berdiplomasi digital melalui akun @wonderfulindonesia sebagai upaya untuk mempertahankan branding pariwisata dan juga memperkuat soft power Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan drastis kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang berdampak pada sektor pariwisata Indonesia secara langsung. Indonesia menempuh pendekatan yang berbeda dibandingkan negara lain dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini, di mana negara-negara lain di ASEAN berfokus pada promosi wisata untuk masyarakat domestiknya. Sedangkan Indonesia melakukan hal yang berbeda. Indonesia melakukan strategi ganda, yaitu dengan melakukan promosi dalam skala domestik dan juga skala internasional. Kemudian ditambah dengan minimnya studi-studi terdahulu atau penelitian terdahulu yang membahas diplomasi digital Indonesia, khususnya pada platform Instagram ini. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dan menghasilkan gap. Di sanalah penelitian ini akan mengisi gap tersebut. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana diplomasi digital Indonesia melalui Instagram @wonderfulindonesia. Kemudian tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji diplomasi digital Indonesia melalui Instagram @wonderfulindonesia. Selanjutnya ialah manfaat penelitian. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai analisis diplomasi digital melalui platform sosial media Instagram. Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan kajian mengenai analisis diplomasi digital melalui platform sosial media Instagram. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 5 studi pustaka yang bisa dilihat pada tampilan berikut. Studi pustaka ini akan membantu untuk menyusun bab-bab selanjutnya pada penelitian ini. Kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian ini ialah diplomasi digital. Diplomasi digital didefinisikan sebagai upaya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam praktek diplomasi. Cornelio Bujola menekankan bahwa diplomasi digital melibatkan penggunaan media sosial untuk tujuan diplomatik. Dan penggunaan media sosial merupakan realisasi dari diplomasi digital itu sendiri, di mana penyampaian pesan diplomatik kepada publik menjadi lebih efektif. Dalam kerangka diplomasi digital yang dikemukakan oleh Bujola, terdapat 3 aspek untuk melihat diplomasi digital itu sendiri. Yang pertama ialah agenda setting. Agenda setting ini merujuk pada bagaimana aktor dapat menggunakan media sosial untuk merancang tema ataupun topik diskusi. Selanjutnya ialah presence expansion. Presence expansion ini merujuk kepada cara yang dilakukan oleh aktor untuk memperluas kehadirannya, khususnya di media sosial melalui konten-konten media sosial, baik itu dari segi captionnya ataupun dari tampilan visualnya. Selanjutnya ialah conversation generating. Ini merupakan kemampuan aktor untuk menciptakan hubungan dua arah antara aktor dengan audiensnya. Selanjutnya ialah metodologi penelitian. Desain penelitian ini
adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Batasan pada penelitian ini dimulai dari periode tahun 2020 hingga tahun 2021 dengan fokus platform yang diteliti ialah Instagram. Unit analisis dari penelitian ini adalah diplomasi digital Indonesia melalui Instagram @wonderfulindonesia. Sedangkan unit eksplanasinya ialah peningkatan penggunaan sosial media pada saat pandemi COVID-19. Level analisis dari penelitian ini adalah negara bangsa. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan metode utama yaitu teknik data crawling untuk mengambil unggahan-unggahan yang ada pada akun Instagram Wonderful Indonesia. Data crawling ini mampu menarik data seperti data caption, tautan, jumlah likes, jumlah komen, dan juga beberapa komen yang dibutuhkan. Selanjutnya, untuk tools yang saya gunakan dalam teknik data crawling ini adalah Epify dan ditambah dengan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, berita, dan juga website resmi yang relevan. Selanjutnya, untuk teknik analisis data, yang pertama saya akan mengumpulkan data dari akun Wonderful Indonesia dan dari data sekunder juga. Selanjutnya, saya analisis post unggahan dari Wonderful Indonesia untuk melihat upaya yang dilakukan kemudian mencocokkan dengan 3 aspek dari kerangka diplomasi digital yang diumumkan oleh Bujola. Kemudian saya menginterpretasikan hasil temuan dan menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sistematika penulisan diawali dengan bab 1 yang berisi tentang pendahuluan, kemudian bab 2 yang berisi tentang penjelasan ekspansi diplomasi digital Indonesia. Yang ketiga adalah peningkatan penggunaan media sosial pada masa pandemi COVID-19 sebagai katalisator diplomasi digital Indonesia. Kemudian pada bab 4 ialah berisi penjelasan tentang pemanfaatan Instagram dalam kampanye Wonderful Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Dan ditutup dengan bab 5 yang berisi kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya adalah bab 2 dengan judul Ekspansi Diplomasi Digital Indonesia. Pembahasan ini diawali dengan perkembangan diplomasi digital Indonesia. Yang pertama adalah awal mula diplomasi digital Indonesia pasca reformasi Kemenlu 2002. Penggunaan diplomasi digital di Indonesia diawali setelah reformasi Kementerian Luar Negeri pada tahun 2002. Upaya ini mendapatkan momentum melalui Grand Design Reformasi di Birokrasi tahun 2010 hingga 2025 yang mendorong pembenahan penggunaan perangkat lunak dan keras di lingkungan Kemenlu. Selanjutnya, pada tahun 2016 dan 2017, diplomasi digital mulai diakui sebagai strategi resmi. Pada tahun 2016, diplomasi digital diakui secara resmi melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2. Meskipun perannya saat itu masih terbatas sebagai pendukung media dan juru bicara saja. Selanjutnya, transformasi signifikan terjadi pada tahun 2017, ketika diplomasi digital tidak lagi hanya sebagai alat penyebaran informasi, tetapi ditetapkan sebagai fungsi strategis dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata juga aktif menggunakan media sosial. Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Luar Negeri, memiliki akun Twitter dengan username @kemlu.ri yang aktif memanfaatkan berbagai platform digital untuk komunikasi dengan cepat dan yang memiliki jangkauan global. Seiring dengan Kementerian Luar Negeri, kementerian lain seperti Kementerian Pariwisata atau yang dulunya disebut dengan Kemenparekraf juga gencar menggunakan media sosial seperti Instagram dan YouTube untuk melakukan kampanye Wonderful Indonesia. Selanjutnya ialah pembahasan tentang strategi diplomasi digital Indonesia dalam sektor pariwisata selama pandemi COVID-19. Indonesia melakukan pendekatan yang mengarah kepada untuk tetap mempertahankan promosi pariwisata berskala internasional dengan adaptasi pesan. Fokus dari strategi yang digunakan oleh Indonesia ini adalah untuk menjaga top of mind dari pariwisata Indonesia pada wisatawan global melalui kampanye Wonderful Indonesia agar pariwisata Indonesia ini tidak tenggelam seiring berjalannya pandemi COVID-19. Dan untuk inovasi konten dari pariwisata Indonesia ini juga beragam. Salah satunya ialah adanya tour virtual atau virtual tour dengan sosialisasi protokol kesehatan yang juga berfungsi untuk membangun kepercayaan para calon wisatawan mancanegara. Dan selanjutnya, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN,
seperti Thailand, Malaysia, dan juga Vietnam, Indonesia memiliki pendekatan yang cukup berbeda seperti yang telah dijelaskan pada rumusan masalah tadi, di mana negara-negara lain fokus kepada promosi pariwisata secara domestik. Sebagai contoh yaitu Thailand yang menggunakan program We Travel Together, dan Malaysia dengan kampanye cuti-cuti Malaysia. Dan yang ketiga ialah Vietnam dengan kampanye Vietnam People Travel in Vietnam, yang mana dari ketiga contoh negara ini mereka berfokus kepada promosi domestik saja. Selanjutnya, pembahasan tentang Instagram Wonderful Indonesia sebagai media diplomasi digital Indonesia. Kita awali dengan latar belakang pembuatan akun ini yang didorong oleh kebutuhan masyarakat akan informasi pariwisata yang akurat dan juga mudah diakses. Instagram digunakan bukan hanya sebagai alat promosi pariwisata, tetapi juga sebagai media diplomasi publik yang efektif untuk membangun citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Akun ini menjadi etalase digital yang memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi, dan alam Indonesia kepada audiens internasional. Kemudian, strategi konten yang digunakan akun ini berfokus pada penggunaan visual, yaitu foto dan video, yang berkualitas untuk menampilkan keberagaman destinasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai bab 3 yang membahas ledakan digital sebagai katalisator diplomasi di masa pandemi. Diawali dengan pembahasan terkait pandemi sebagai katalisator. Pada awal-awal pandemi, terjadi ledakan penggunaan media sosial yang meningkat cukup signifikan, di mana pada tahun 2020, jumlah pengguna media sosial global adalah 3,6 miliar pengguna. Dan pada tahun 2021 naik menjadi 4,5 miliar yang peningkatannya tersebut jika dipresentasikan ialah sebesar 25%. Dan selanjutnya juga terjadi perubahan perilaku pengguna media sosial, di mana terjadi peningkatan waktu penggunaan di media sosial yang rata-ratanya itu adalah 145 menit per hari. Hal tersebut dipicu oleh pembatasan mobilitas fisik atau kebijakan lockdown yang membuat masyarakat mencari pelariannya. Nah, disinilah adanya peluang strategis yang tercipta, yaitu terciptanya audiens digital yang masif dan terkurung, dan juga mereka aktif mencari konten pelarian dan juga informasi. Selanjutnya masuk kepada faktor pendorong dan pergeseran preferensi audiens. Faktor utama ialah adanya pembatasan mobilitas fisik yang mendorong aktivitas publik ke ranah digital. Yang selanjutnya adanya kebutuhan informasi dan hiburan, di mana media sosial ini menjadi sumber utama. Hal tersebut juga dikarenakan sosial media yang mudah untuk diakses. Selanjutnya, lahirnya fenomena virtual tourism. Ini merupakan alternatif untuk berkunjung ke destinasi wisata tanpa meninggalkan rumah, atau bisa dibilang ini diakses melalui perangkat daring. Dan adanya atau lahirnya konten visual seperti video promosi juga menjadi format yang paling diminati karena aksesnya mudah untuk dijangkau. Lanjut ke bab 4 dengan pembahasan pemanfaatan Instagram dalam kampanye Wonderful Indonesia. Berdasarkan hasil data crawling yang menghasilkan 492 unggahan pada periode penelitian, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam metode axial coding yang menghasilkan distribusi strategi diplomasi digital yang digunakan oleh Indonesia. Hasil temuan tersebut bisa dilihat pada tabel berikut, di mana strategi diplomasi digital Indonesia ini dominannya pada kombinasi agenda setting dan juga present expansion dengan 41,46%, disusul dengan kombinasi agenda setting, present expansion, dan conversation generating dengan presentasi 27%. Selanjutnya ada strategi tunggal agenda setting dengan distribusi penggunaan 15,6%.
Lanjut disusul oleh agenda setting yang dikombinasikan dengan conversion rating dengan persentase 14,43%. Selanjutnya terdapat dua strategi yang masing-masing ialah dengan persentase 1%. Selanjutnya pembahasan yang berfokus kepada penetapan agenda atau tema, atau dalam diplomasi digital disebut dengan agenda setting. Indonesia memiliki beberapa strategi utama dalam penetapan strategi ini. Yang pertama ialah tema Dream Now, Travel Later. Nah, pada fase awal pandemi, akun Wonderful Indonesia secara strategis melakukan adaptasi dalam penetapan agenda atau temanya. Akun ini menghentikan ajakan bepergian dan menggantinya dengan narasi yang lebih empatik dan menenangkan. Ini merupakan wujud melalui kampanye utama yaitu Dream Now, Travel Later yang membingkai ulang krisis sebagai penundaan yang penuh harapan, yang dicontohkan dengan unggahan pada tanggal 23 Maret 2020 yang bisa dilihat pada slide pada unggahan pertama, yang mengaitkan momen Hari Raya Nyepi dengan penentuan agenda ini adalah untuk menjaga relevansi dan menumbuhkan harapan, serta memastikan bahwa ketika dunia pulih, Indonesia menjadi pilihan utama dalam daftar perjalanan audiens internasional. Selanjutnya adalah tema atau agenda terkait edukasi dan CHSE protokol, di mana tema ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik bahwa Indonesia itu merupakan tempat yang siap untuk menerima wisatawan dan juga aman. Nah, dalam tema agenda ini, fokus Indonesia tidak lagi hanya untuk bertahan, tetapi memasukkan isu baru, yaitu isu terkait kesiapan dan keamanan pariwisata Indonesia. Ini diimplementasikan melalui kampanye edukasi protokol kesehatan CHSE yang secara masif. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk mengubah cara pandang dunia dari Indonesia sebagai negara terdampak COVID menjadi Indonesia sebagai negara destinasi yang siap pulih dan aman, dengan membingkai pariwisata sebagai sektor yang patuh pada standar kesehatan global. Agenda ini secara efektif membangun kembali kepercayaan publik bahwa Indonesia merupakan destinasi yang aman untuk dikunjungi di masa depan. Lanjut kepada tema It's Time for Bali. Tema ini muncul pada penghujung tahun 2021, di mana terjadinya transformasi tema yang signifikan dengan diluncurkannya kampanye It's Time for Bali. Kampanye ini muncul, maksudnya slogan ini muncul sebagai penanda yang jelas bahwa Indonesia secara resmi telah beralih dari fase, maksudnya itu Indonesia atau strategi yang dilakukan Indonesia yang awalnya mengajak untuk bermimpi saja untuk berkunjung ke Indonesia berubah menjadi fase ajakan, di mana melalui kampanye atau tema It's Time for Bali ini Indonesia mengajak para audiens untuk datang ke Bali karena telah dibukanya akses untuk wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Bali, yang itu terjadi pada unggahan tanggal 16 Oktober yang bisa dilihat pada unggahan terakhir yang menyatakan bahwa Bali sudah siap untuk menerima wisatawan asing. Pembahasan selanjutnya ialah perluasan kehadiran atau presence expansion. Dalam kerangka diplomasi digital, presence expansion atau perluasan kehadiran merujuk pada upaya untuk membangun dan memperluas pengaruh di ruang publik digital. Selama masa krisis ini, strategi ini menjadi prioritas utama bagi akun Wonderful Indonesia. Tujuannya sangat krusial, yaitu untuk melawan ancaman kelupaan merek Wonderful Indonesia itu sendiri dan memastikan bahwa Wonderful Indonesia tetap menjadi destinasi impian atau top of mind bagi calon wisatawan global yang tidak bisa bepergian karena adanya pandemi COVID-19. Dimensi ini terbukti dengan hasil dari Axial Coding yang memperlihatkan bahwa 69,7% dari distribusi strategi itu merujuk pada perusahaan kehadiran ini, yang menandakan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mempertahankan visibilitas di
kancah internasional. Untuk mencapai perluasan jangkauan, Wonderful Indonesia menerapkan beberapa taktik yang beragam. Salah satunya yaitu melalui user-generated content, kolaborasi dengan influencer, penggunaan tagar seperti tagar Wonderful Indonesia dan juga tagar East for Bali, dan juga dengan ajakan kepada audiensnya atau netizen untuk melakukan mention dan juga tagging kepada teman-teman si audiens tersebut. Penting untuk dipahami bahwa strategi perluasan kehadiran ini tidak dapat berdiri sendiri. Perluasan kehadiran ini berfungsi sebagai alat amplifikasi untuk sebuah pesan yang telah dirancang melalui aspek sebelumnya, yaitu aspek agenda setting atau penetapan tema dan agenda. Seperti yang diibaratkan dalam penelitian, perluasan kehadiran adalah kendaraan, sedangkan tema-tema seperti Dream Mau Travel Letter, East for Bali adalah muatan yang akan disebarkan atau didistribusikan. Artinya, setelah tema ditetapkan, barulah strategi perluasan kehadiran ini menjadi relevan untuk memperluas visibilitas dari tema yang telah ditentukan tadi. Tanpa adanya upaya penentuan isu atau tema yang jelas, akun Wonderful Indonesia hanya akan menjadi akun yang banyak pengikut namun tidak menawarkan narasi yang kuat atau citra yang terarah untuk diyakini oleh audiens global. Selanjutnya ialah conversation generating atau kemampuan untuk menciptakan komunikasi dua arah. Pilar ketiga dalam diplomasi digital ini memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan dua arah antara akun Wonderful Indonesia dengan audiensnya. Ketika sebuah akun berhasil memicu dan berpartisipasi dalam percakapan, akun tersebut akan bertransformasi dari sekedar etalase digital menjadi sebuah komunitas virtual. Dengan adanya dialog yang hidup, itu merupakan hal yang sangat penting karena memungkinkan pengelola akun untuk memahami aspirasi audiens secara langsung, membangun kepercayaan, dan menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada akhirnya dapat memperkuat soft power Indonesia. Secara kuantitatif, strategi untuk membangkitkan percakapan ini menunjukkan hasil yang signifikan, di mana data menunjukkan tingkat keterlibatan audiens yang sangat tinggi dengan total 10.460 komentar pada tahun 2020 dan melonjak menjadi 22.422 komentar pada tahun 2021. Analisis bulanan menunjukkan adanya puncak-puncak interaksi yang tidak terjadi secara organik, melainkan dipicu oleh taktik yang terencana seperti penggunaan kuis ataupun pertanyaan langsung kepada audiens. Volume interaksi yang tinggi ini membuktikan bahwa akun Wonderful Indonesia mampu membangun audiens yang aktif dan juga responsif. Namun di balik volume interaksi yang tinggi terdapat sebuah keterbatasan penting, di mana analisis kualitatif menunjukkan bahwa komunikasi yang terbangun cenderung bersifat satu arah. Artinya, dialog yang tercipta lebih banyak terjadi antara sesama audiens, bukan antara audiens atau antara audiens dengan akun Wonderful Indonesia. Temuan krusial dari penelitian ini adalah tidak ditemukannya balasan dari akun Wonderful Indonesia terhadap komentar-komentar yang dikirim oleh audiens. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berhasil memancing respons dalam volume tinggi, komunikasi dua arah yang seharusnya menjadi inti dari pilar conversation generating ini tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Wonderful Indonesia. Terakhir, analisis memperjelas bahwa upaya membangkitkan percakapan tidak dapat berdiri sendiri. Ia sangat bergantung pada pilar lainnya, terutama agenda setting. Sebuah topik yang relevan harus ditetapkan terlebih dahulu untuk menjadi pemantik dialog yang efektif. Contohnya terlihat pada unggahan tentang World Superbike di Mandalika, di mana isu pariwisata olahraga kelas dunia diangkat terlebih dahulu, barulah kemudian audiens diajak untuk berdiskusi. Nah, strategi yang paling itu adalah ketika ketiga pilar dari diplomasi digital itu bersinergi, di mana sebuah tema yang disebarkan luaskan mungkin untuk kemudian memancing dialog yang signifikan dan terus bergulir. Setelah melakukan analisis, terdapat 3 temuan utama
dalam penelitian ini. Yang pertama ialah prioritas pada perluasan jangkauan atau kehadiran. Strategi untuk memperluas kehadiran ini menjadi prioritas yang paling dominan. Hal ini dilakukan untuk melawan ancaman kelupaan merek dengan mendorong konten buatan pengguna, menyebarkan tagar kampanye, dan melakukan kolaborasi dengan influencer untuk memastikan merek Wonderful Indonesia tetap terlihat di panggung global, yang juga akan berimplikasi kepada pariwisata Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, akun ini berhasil membangun komunitas digital dan memicu keterlibatan audiens dalam volume yang cukup tinggi, melalui konten interaktif seperti kuis dan juga pertanyaan. Namun, komunikasi yang terbangun cenderung bersifat satu arah, tanpa adanya dialog timbal balik atau balasan dari pengelola akun Wonderful Indonesia. Dan yang ketiga ialah ketiga aspek diplomasi digital, yaitu agenda setting, presence expansion, dan conversation generating bekerja secara sinergis. Kombinasi ini berfungsi bukan hanya sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai mekanisme pertahanan dan pemulihan citra merek negara untuk memperkuat soft power Indonesia selama periode pandemi COVID-19. Baik, sekian penjelasan dan pemaparan terkait penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.